Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 791. Wajah Chen Feng menjadi semakin jelek. Alisnya berkerut, ekspresinya suram, dan mata sipitnya penuh cahaya tajam. Oke, saya benar-benar tidak menyangka perjamuan Hongmen kali ini akan menjadi heboh. Situ Beima, apa maksudmu menyebut Yuntangmen generasi ketiga ini? Kenapa saudara Pao akan mengakhiri dendamnya dengan Yuntangmen begitu cepat? Situ Beima bermain bagus, hanya dalam beberapa hari, dia tidak hanya menyelesaikan dendamnya dengan klan Yuntang, tapi dia juga sudah menjadi pendukung generasi ketiga klan Yuntang. Dia jelas ingin menggunakan keempat orang ini sebagai alasan agar dia punya alasan untuk menghukumnya. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Selain itu, seluruh klan Yuntang telah dimusnahkan. Saudaraku Pao akan membantu merawat beberapa anak yatim piatu yang tersisa. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk memperluas persahabatan antara Sichuan dan Su. Situ Beima berkata sambil tersenyum, senyumnya suram, menyembunyikan keganasan. Dia memimpin Tang Sue dan yang lainnya ke tempat duduk mereka. Sungguh pemandangan yang aneh saat ini. Chen Feng, Pao Gehui, generasi ketiga klan Yuntang dan keluarga Lan sebenarnya duduk di meja yang sama. Jika saya memberitahu orang lain hal ini beberapa hari yang lalu, tidak ada yang akan percaya bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Situ Beima tampak lurus dan menakjubkan, menepuk meja, dan berkata kepada Tang Sue dan yang lainnya, 4 keponakan, meskipun saudara Pao Hui pernah mengalami beberapa konflik dengan sekte Yuntang sebelumnya, itu semua sudah berlalu. Saudara Pao akan dan setelahnya sekte Yuntang adalah sekte dari daerah yang sama dengan Sichuan dan Su, dan mulai sekarang, urusan sekte Yuntang akan menjadi urusan saudara Pao. Jika Anda memiliki ketidakadilan, apapun yang Anda katakan, saya, Tuan Chen, dan Tuan Lan pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Saya juga menjamin bahwa selama apa yang Anda katakan itu benar, siapapun yang terlibat, kami akan melakukannya. Pasti akan menghukummu dengan berat. Apa yang Anda katakan adalah pernyataan yang terdengar muluk-muluk. Chen Feng hampir merasa mual dan muntah setelah mendengar ini. Tang Sue tiba-tiba berdiri, membungkuk dan berterima kasih, terima kasih Paman Situ. Ada 363 orang di klan Yuntang kita. Semuanya dibunuh oleh orang lain. Tidak ada yang selamat. Orang yang melakukannya adalah iblis yang tidak memiliki hati nurani. Hari ini saya mengundang Paman Situ, buatlah keputusan untuk kami. Dia tampak sedih dan kesal, menatap lurus ke arah Chen Feng. Siapa yang begitu kejam? Situ Beima membanting meja dan berteriak, katakan, dan aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tang Sue menatap lurus ke arah Chen Feng dengan tangan kanannya. Dia menegur dengan sangat sedih, itu dia, Chen Feng. Seorang algojo iblis yang membunuh semua orang di klan Yuntang kita. Tang Si tidak dapat menahannya lagi, berdiri dan meraung, Paman Situ. Chen Feng ini benar-benar seorang algojo. Di antara mereka yang terbunuh ada 68 anak-anak dan 153 wanita. Mereka meninggal dengan menyedihkan. Tang Ye yang tampak patuh berkata sambil menangis, orang tuaku juga dibunuh oleh Chen Feng. Tang Su adalah orang yang penakut. Seluruh tubuhnya gemetar. Sambil menyeka air matanya dengan sapu tangan, dia ragu-ragu dan berkata, sungguh tragis bahwa 363 nyawa telah hilang. Dengan kata-kata Anda dan kata-kata saya, Chen Gila tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Tapi dia sendiri duduk di sana dengan sangat tenang, hanya sedikit menyipitkan matanya. Pertunjukan aksi ganda ini sungguh meriah. Saat ini, 10 orang tiba-tiba keluar dari balik bebatuan. Orang-orang ini sangat kuat dan memiliki aura bos besar. Dia memang orang gila, tapi orang gila pembunuh. Orang seperti itu harus dipotong-potong dengan 1000 pedang. Chen Feng, kamu telah membunuh begitu banyak orang, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Aku sudah menjadi anggota geng selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat orang gila sepertimu. Setelah 10 orang ini keluar, mereka memarahi Chen Feng. Semua orang mengertakkan gigi, ingin mencabik-cabik Chen Feng. Ekspresi Chen Feng menjadi lebih serius. Situ Beima ini benar-benar penjahat yang tercela. Dia mengundang sekelompok penonton untuk merusak reputasinya. Benar saja, Situ Beima tersenyum muram dan memperkenalkan, Tuan Chen, dari 10 bos ini, 6 adalah pemimpin geng di kota Tianfu, dan 4 adalah bos geng yang berteman baik dengan saudara Pao dari Provinsi Lin.
Awalnya saya mengundang mereka untuk menjadi tamu saya, tapi siapa yang menyangka hal ini terjadi. Sekarang, saya memperkirakan pembunuhan Tuan Chen terhadap lebih dari 300 anggota klan Yuntang akan diketahui seluruh dunia. Mendengar ini, Chen Feng akhirnya tidak tahan lagi, mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa bergema, menutupi semua suara. Senyumannya tiba-tiba memudar, lalu dia berdiri dan berkata, "Baiklah, kamu Situ Beima, mengatakan kamu tidak berterima kasih telah mencemari kata tidak berterima kasih. Kamu hanyalah binatang buas. Bajingan ini belum lagi tidak tahu berterima kasih, dia hanyalah orang yang tercela." Dia sebenarnya menggunakan cara yang begitu tercela, tidak hanya untuk membunuhnya, tapi juga untuk merusak reputasinya. Benar-benar keji. Wajah Situ Beima langsung menjadi gelap, matanya menunjukkan cahaya dingin. Tapi dia menahan diri dan tidak berbicara. Chen Feng terus memarahi, "Dasar brengsek, jika kamu tidak mengingat kebaikanku, aku tidak akan peduli padamu. Lagi pula, aku tidak punya banyak nasib denganmu, tetapi kamu benar-benar berbalik dan memerasku. Itu sungguh sangat keji. Apakah hanya selusin dari kalian yang akan menuduh saya, Chen Feng, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu?" Dia berbalik dan melihat Tang Sue dan yang lainnya. "Dan kalian berempat idiot, jika akulah yang benar-benar membunuhmu, apakah kalian berempat masih hidup hari ini? Kamu benar-benar mendapat 4 otak babi secara cuma-cuma. Bahkan jika kamu, orang-orang klan Yuntang, memiliki pengetahuan, mereka akan marah sampai mati oleh kalian 4 anak yang tidak berbakti. Sederhana sekali. Jika Anda ingin mengatakan saya melakukan pembunuhan, tunjukkan buktinya. Jika Anda tidak memiliki bukti, tutup mulut." Momentum Chen Feng begitu kuat hingga mengejutkan seluruh penonton. Dia benar-benar marah karena Situ Beima, seorang bajingan, mengadakan perjamuan hongmen seperti itu. Tinggal pamer saja, kalau mau bunuh orang, tamat saja. Dia harus menjadi perempuan jalang dan membangun lengkungan peringatan, dia tidak hanya ingin membunuh orang, tetapi juga ingin mencari alasan yang terdengar bagus, dan dia harus merusak reputasinya. Dia buta saat itu, namun dia benar-benar membantu binatang seperti itu. Apakah menurutmu aku tidak punya bukti? Pada saat ini, Tang Sue tiba-tiba mengeluarkan setumpuk foto dari pelukannya. Dia meletakkan foto itu di atas meja dan berkata dengan percaya diri, "Lihat, semuanya, ini adalah foto yang kami ambil secara diam-diam. Itu adalah Chen Feng, dan anak buahnya Bai Lang dan Bai Rui. Mereka berlumuran darah, dan mayat di mana-mana adalah mayat orang-orang dari sekte Yuntang kita." Chen Feng menunduk dan melihat bahwa itu benar-benar foto Gunung Keiyun. Sudut pengambilan fotonya sangat rumit, kebetulan memotret punggung dan profil mereka saat pergi, serta memotret tubuh Yuntangmen. Dengan cara ini, menciptakan ilusi, seolah-olah Chen Feng benar-benar membunuh orang. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Keempat generasi ketiga keluarga Tang ini sangat sedih saat itu, tetapi mereka masih memiliki niat untuk mengambil gambar. Dia hanya yakin. Melihat foto-foto tersebut, orang-orang yang hadir kembali meledak. Mereka semua menegur Chen Feng dan sepertinya telah memutuskan bahwa Chen Feng lah pembunuhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Situ Beima tiba-tiba mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, puluhan pria bersenjata mengepung meja makan. Situ Beima berkata, "Chen Feng, Anda Algojo, kami telah memutuskan semua hubungan satu sama lain. Untuk membalas kematian lebih dari 300 orang Yuntangmen, hari ini, saudara Pao kami akan melakukan keadilan. Apa yang Anda katakan adalah tanda keadilan yang besar." Chen Feng tidak hanya mencibir, tetapi juga memahami bahwa tidak masalah apakah ada bukti atau tidak. Selama Situ Beima membunuhnya, dan kemudian menggunakan 10 bos dan 4 idiot seperti Tang Sue, opini publik yang tercipta bisa berubah menjadi benar dan salah. Membunuhnya sekarang adalah hal yang biasa. Bab 792. Memutus hubungan satu sama lain. Menurutku kamu adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih. Mata Chen Feng sedingin pisau, dan wajahnya sedingin es. Rasa marah dan pembunuhan yang kuat menyebar. Dia menyipitkan matanya, duduk dengan sikap dominannya yang utuh, dan mencibir, "Situ Beima, Tang Yun dan yang lainnya jauh lebih sombong daripada kamu saat itu. Lihatlah nasib mereka, saya jamin nasibmu akan lebih buruk daripada nasib mereka." Tidak perlu berdebat, kasarnya, tidak ada cara untuk menghindari bencana saat ini. Mendengar ini, hati Situ Beima sedikit tenggelam. Dia menyaksikan kehancuran klan Yuntang dengan matanya sendiri. Jika bukan karena keluarga Lan sebagai pendukungnya kali ini,
dan jika Tang Sue dan yang lainnya mengatakan bahwa Chen Feng terluka parah, dia tidak akan pernah berani secara sewenang-wenang menjadikan seseorang yang menakutkan seperti Chen Feng sebagai musuh. Namun, dalam kehidupan, kekayaan ditemukan dalam bahaya. Terlebih lagi, dia merasa tidak punya peluang untuk kalah sekarang. Karena seluruh halaman dan sekitarnya dikelilingi oleh orang-orang bersenjata dan pasukan tempur tingkat tinggi dari Asosiasi Saudara Pao. Sekarang Lan Haolong dan Qian Laolin masih di sini, bahkan jika Chen Feng benar-benar dewa, dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Semua orang telah mendengar bahwa Chen Feng mengakui bahwa dia membunuh klan Yuntang. Dengan ini, dia punya kepercayaan diri. Kali ini, Chen Feng harus dibunuh, dan dia serta keluarga Lan akan bekerja sama untuk mendominasi dunia. Klub Brother Pao tidak lagi menjadi klub Brother Pao di Sichuan Dansu, tetapi akan menjadi klub Brother Pao di seluruh kerajaan naga. Memanfaatkan situasi ini, Tang Sue adalah orang pertama yang berteriak, bunuh iblis Chen Feng. Dan bersama dengan Tang Ye, Tang Su dan Tang Si, mereka mundur agak jauh. Hingga bersembunyi di balik perlindungan pria bersenjata itu. Dipimpin oleh Tang Sue, 10 bos geng juga berteriak dengan marah. Bunuh pencuri jahat ini, Chen Feng. Presiden Situ, beri perintah, ini keadilan bagi surga. Balas dendam atas jubah Sichuan Dansu. Mereka adalah figuran yang diundang oleh Situ Beima, dan mereka secara alami tampil keras saat ini. Chen Feng terlihat tenang, tapi dia juga merasakan aura bahaya. Saat ini, dia belum pulih dari luka-lukanya, dan kekuatan tempurnya hampir tidak bisa bertahan pada level yang kuat. Belum lagi orang-orang bersenjata di pinggiran, sisa Lan Haolong dan dua lelaki tua di meja makan ini sudah cukup baginya untuk minum sepoci. Baru saja ketika Tang Sue dan yang lainnya mundur, dia awalnya berpikir untuk menyandera seseorang. Namun pada akhirnya saya menyerah. Situ Beima awalnya hanya menggunakan Tang Sue dan lainnya. Bahkan jika dia benar-benar dibajak, Situ Beima tidak hanya tidak akan diizinkan untuk berhenti membunuhnya, tetapi dia juga akan dieksploitasi oleh pihak lain. Hanya ada dua peluang untuk melarikan diri sekarang. Salah satunya adalah Rong Yan bisa datang, yang pasti akan mengganggu pengaturan Asosiasi Saudara Pao, dan dia bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Yang kedua sederhana dan kasar, metode yang selalu dia persiapkan. Yaitu menangkap pencurinya terlebih dahulu, menangkap rajanya terlebih dahulu, mengumpulkan seluruh kekuatan, dan menaklukkan Situ Beima dengan kecepatan kilat. Situ Beima hanya berjarak lebih dari 10 meter darinya, jika dia tiba-tiba menyerang, ada kepastian 60% dia bisa menang dengan satu pukulan. Jika Situ Beima ditangkap, dia bisa melarikan diri dengan utuh. Di bawah dorongan semua orang, Situ Beima merasa waktunya telah tiba dan mengangkat tangan kanannya. Tuan Qian dan Tuan Lin keduanya berdiri dan bertatapan dengan Chen Feng. Orang-orang bersenjata di luar telah memuat semua peluru mereka dan ditujukan ke Chen Feng. Begitu Situ Beima memberi perintah, semua orang akan mengambil tindakan. Chen Feng juga diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan bersiap menyerang. Ayah, berhenti. Melihat tangan kanan Situ Beima yang terangkat hendak jatuh. Namun pada saat kritis ini, Situ Waner tiba-tiba menyerbu masuk. Dia tampak panik dan langsung berlari ke arah Chen Feng. Dia langsung membuka tangannya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Chen Feng. Ayah, Tuan Chen menyelamatkan hidupku dan nyawa Xiao Hai, bagaimana kamu bisa membunuh Tuan Chen? Jika seorang penjaga tidak membocorkan berita itu, dia tidak akan percaya ayahnya akan melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Kemunculan Situ Waner tiba-tiba membuat suasana mencekam menjadi sedikit canggung. Lebih buruk lagi, kamu. Situ Beima berbalik, menamparkan wajah anak buahnya, dan mengumpat dengan marah, saya memberikan semua nasihat saya, jangan biarkan Tuan Muda dan Nona Muda mengetahui hal ini, idiot. Pria yang menerima tamparan itu menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab. Situ Beima berkata kepada putrinya lagi, Waner, kamu tidak mengerti. Chen Feng ini adalah seorang pembunuh. Dia telah membunuh lebih dari 300 orang tak bersalah. Silakan segera pergi dan kembali ke kamar. Dia sangat marah, dia benar-benar tidak menyangka putrinya akan menimbulkan masalah di saat kritis seperti itu. Situ Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Ayah, Tuan Chen bukan orang seperti itu. Tolong, lepaskan Tuan Chen. Tingkah laku Situ Waner akhirnya membuat Chen Feng merasa sedikit lega. Lagi pula, seluruh keluarga Situ tidak semuanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Wajah Situ Beima menjadi semakin marah, dan ekspresinya menjadi sedikit garang. Dia tampak galak dan memarahi, Waner,
cepat kembali ke rumah, apa kau mendengarku? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya lagi, dan orang-orang bersenjata itu mengarahkan senjatanya ke Chen Feng lagi. Melihat ini, si Tuaner tiba-tiba mundur dan berbisik kepada Chen Feng, "Tuan Chen, cepat culik saya." Sebelum Chen Feng setuju, dia sudah bersandar pada tubuh Chen Feng. Pada titik ini, Chen Feng tidak lagi ragu-ragu, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meletakkannya di leher si Tuaner. Dia berkata dengan dingin, "Si Tu Beima, suruh orang-orangmu meletakkan senjatanya." Tingkah si Tuaner membuat kebencian di hatinya turun tajam dan hampir hilang. Gadis ini adalah gadis yang baik dan adil. Anda. Wajah si Tu Beima tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa putrinya lah yang berinisiatif membiarkan Chen Feng menculiknya. Perilaku seperti itu sama saja dengan melubangi jaring yang ditenunnya. Lan Haolong masih duduk di sana dengan tenang, menunjukkan senyuman menawan. Dia seperti seorang pengamat, mengamati segala sesuatu yang terjadi. Si Tu Beima berada dalam dilema, namun dia tidak berniat membiarkan anak buahnya meletakkan senjatanya. "Saya baru saja memarahi putri saya berkali-kali di dalam hati." Melihat hal ini, Chen Feng tidak ingin terlalu mempermasalahkan si Tuaner, jadi dia menyandera si Tuaner dan perlahan mundur. Mundur sampai ke koridor. Orang-orang bersenjata di sana tidak berani menghentikan mereka tanpa perintah si Tu Beima, dan justru memberi jalan bagi mereka. "Presiden Situ, apakah Anda benar-benar ingin melepaskan orang jahat seperti Chen Feng ini? Anda tahu, akan ada masalah yang tak ada habisnya jika Anda membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Dan jika Chen Feng tidak mati, kami, Lan keluarga, harus mempertimbangkan kembali kerja sama kita." Tepat ketika suasana sedang tegang, Lan Haolong tiba-tiba berbicara. Dia memiliki tawa yang menawan dan suara yang lembut. Namun kata-kata yang diucapkannya agak sombong dan mengancam. Setelah mendengar kata-kata tersebut, si Tu Beima sepertinya terbangun. Matanya menjadi dingin, dia berbalik dan mengambil pistol dari bawahannya, dan mengarahkannya ke Chen Feng. Mereka bilang mereka mengincar Chen Feng, tapi sebenarnya mereka mengincar putri mereka sendiri. Apakah tembakan ini merupakan taruhan bahwa Chen Feng tidak akan menyakiti putrinya? Meski itu menyakiti putrinya, dia mengakuinya. Tanpa racun, tanpa tuan, demi masa depan Pao Gehui, pria berdarah dingin ini, dia melakukannya. Bab 793. Ledakan. Mendengar suara tembakan, rambut Chen Feng tiba-tiba berdiri. Si Tu Beima ini kejam sekali, dia malah menembak putrinya sendiri. Si Tu Beima adalah binatang buas, dia tidak mungkin tidak adil. Dalam kilatan petir, dia memeluk si Tuaner, melompat ke samping, dan berlari tepat di belakang pilar. Tembak dia, Qian Laolin akan melakukannya. Si Tu Beima sudah gila, menembak dan berteriak. Bahkan presiden mengambil tindakan, dan yang lain, yang tidak lagi berhati-hati, menembaki mereka secara acak. Dalam waktu singkat, pilar tempat Chen Feng dan si Tuaner bersembunyi dilubangi dengan lubang peluru yang tak terhitung jumlahnya. "Nona Waner, terima kasih banyak. Saya akan membalas kebaikan Anda kepada Chen Feng suatu hari nanti." Setelah menyembunyikan tubuh si Tuaner, Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak dan menggerakkan seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa selama dia meninggalkan si Tuaner, tidak peduli betapa kejamnya si Tu Beima, dia tidak akan menyakiti si Tuaner. Saat ini, si Tuaner tidak bisa lagi digunakan sebagai tameng. Tubuhnya terbang keluar, diikuti hujan peluru di belakangnya. Mata Chen Feng bergerak sedikit, dan seperti ular spiritual, dia dengan cepat bergegas menuju ruangan yang jauh di koridor. Namun saat ini, 6 pria bersenjata lagi muncul di ujung koridor dan menembak ke arahnya. Brengsek. Chen Feng bereaksi sangat cepat, melompat ke samping dan melompat keluar koridor. Mengikuti batu-batu di halaman dan menggunakan pilar-pilar di koridor sebagai perlindungan, mereka mendekati ke-6 pria bersenjata itu. "Chen Feng, kemanapun kamu pergi, kamu mempertaruhkan nyawamu." Tembakan terus berlanjut, dan tiba-tiba teriakan keras Qian terdengar lagi. "Saya melihat Tuan Qian, yang seperti burung bangau, berlari ke arah saya." Di belakangnya, Tuan Lin juga berjalan cepat tanpa jejak, memaksa Chen Feng pergi. "Oh tidak. Musuh yang kuat mengejar di belakang Anda, dan orang-orang bersenjata menyergap Anda di mana-mana." Saat ini, Chen Feng masih terluka dan dalam kondisi memprihatinkan, serta sudah dalam bahaya. Dia memfokuskan pandangannya, dan dia menggunakan beberapa teknik gerakan, dan dia mengelilingi pilar seperti ular. Dia ditembak secara acak dan meleset. Dan dia menjulurkan kepalanya,
dan tiba-tiba cahaya putih di tangan kanannya menyala, dan pedang putih yang berputar itu segera terbang keluar. Raja Neraka memerintahkan pasukannya. Bilah putih yang berputar itu terbang dengan gesit. Ia berdetak 3 kali berturut-turut, dan darah tumpah setiap saat. Ratapan ada di mana-mana. Dari 6 pria bersenjata di ujung koridor, hanya 3 yang tersisa dalam sekejap. Chen Feng mengambil kembali pedangnya dan merasa menyesal. Jika badannya sehat, Raja Neraka bisa melompat minimal 5 kali. Namun kekuatan saat ini membuat Raja Neraka melompat 3 kali ketika dia memerintahkan pasukannya, yang sudah mencapai batasnya. 3 pria bersenjata lainnya merasa ngeri, mengangkat pistol, dan menembak Chen Feng tanpa pandang bulu. Kekuatan magis dalam sekejap. Saat ketiga pria bersenjata itu menembak, Qian juga menggunakan tipuannya sendiri. 3 bola baja di tangannya terus-menerus dikeluarkan dengan kekuatan tersembunyi, bahkan lebih cepat dari peluru. Rambut Chen Feng berdiri dan dia berpikir itu tidak bagus. Dia melompat ke samping dan kemudian berbalik. Dengan seluruh kekuatannya, dia memblokir ketiga bola baja itu dengan kekuatan pedangnya yang telanjang. Namun, kemampuan reaksi tubuhnya tidak lebih baik dibandingkan saat dia sehat, dan sebuah peluru langsung mengenai punggungnya dan meledak. Ada rasa manis di tenggorokan, dan embusan darah langsung memenuhi dada. Crazy Chen tersandung dan hampir jatuh. Dia menahan rasa sakit dan melangkah keras untuk menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia melompat mengitari pilar dan melambaikan tangan kanannya. Busur mengalir. Busur putih melintas, dan ketiga pria bersenjata itu meratap dan jatuh ke tanah. Chen Feng memanfaatkan situasi ini dan berguling ke depan, mengambil 2 pistol, mengetuk pintu, dan masuk. Tendang tumitmu dan tutup pintunya. Cepat, kelilingi dia di dekat jendela juga. Situ Beima dengan cepat memimpin orang-orang maju dan mengepung seluruh ruangan. Tang Sue dan 2 lainnya juga menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Rumah ini merupakan kamar istirahat para pembantu, dengan 3 kamar yang berjajar. Chen Feng memasuki ruang tengah dengan hanya 1 jendela di sisi lainnya. Selama pintu dan jendela diblokir, hampir dapat dikatakan bahwa Chen Feng pasti akan mati. Dengan begitu banyak senjata, jika Chen Feng berani keluar, dia akan menembak secara acak. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, itu tidak berguna. Hanya ada satu akibat, ditembak mati tanpa pandang bulu. Situ Beima dengan tenang mengeluarkan sekotak cerutu dari sakunya, mengambil satu dan memasukkannya ke mulutnya. Seorang pria muda berjalan ke arahnya dan menyalakan cerutu untuknya. Dia mengambil napas bangga dan melihat jauh. Membunuh Chen Feng bisa dianggap memenuhi perjanjian dengan keluarga Lan. Mulai sekarang, penggunaan kekuatan keluarga Lan sudah dekat untuk menyatukan Tianfu dan menyerang seluruh negeri. Dia harus membiarkan Pao Gehui berada di tangannya dan berkembang serta menjadi geng bawah tanah terkuat di kerajaan naga. Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Tuan Chen menyelamatkan aku dan Xiao Hai. Situ Waner bergegas maju lagi, meraih lengan Situ Beima, dan menatap ayahnya dengan memohon. Kemarilah, bawa nona muda itu kembali ke kamar. Kamu tidak diperbolehkan keluar tanpa perintahku. Situ Beima berteriak keras, 2 pria berjubah keluar dan membawa pergi Situ Waner. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Situ Waner menggelengkan kepalanya dengan sedih, tapi dia tidak bisa meyakinkan hati kejam ayahnya. Laki-laki dari keluarga Lan tidak hanya tampan, mereka semua adalah model pria, tinggi dan langsing. Lan Haolong, mengenakan jas dan kemeja, melangkah maju dengan tangan di saku dan senyum menawan khas di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Situ Beima, Presiden Situ, ini sudah menjadi kura-kura di dalam guci, tapi kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Setelah Chen Crazy meninggal, kerjasama kita benar-benar bisa dimulai. Ngomong-ngomong, aku juga ingin dunia tahu bahwa siapapun yang berani sombong di depan keluarga Lan kita hanya akan mendapat satu akibat, yaitu kematian. Ada 2 alasan mengapa keluarga Lan ingin membunuh Chen Feng. Salah satu alasannya tentu saja adalah penghinaan Chen Feng terhadap Lan Zunlong. Lan Zunlong adalah generasi ketiga paling menonjol dari keluarga Lan, mempermalukan Lan Zunlong sama saja dengan mempermalukan seluruh keluarga Lan. Situ Beima berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lan, jangan khawatir, Chen Feng sudah mati kali ini. Jangan gegabah. Lan Haolong mengingatkan. Situ Beima mengangguk dan melambaikan tangannya, dan 8 pria bersenjata itu melangkah maju bersama. 2 dari mereka memegang senapan mesin ringan di tangan mereka. 2 pria bersenjata dengan senapan mesin ringan langsung melepaskan tembakan, mengarah ke pintu kamar dan menembak secara intensif. Orang-orang bersenjata lainnya mengikuti mereka,
mendekati pintu selangkah demi selangkah. Karena ini adalah ruangan tempat para pelayan beristirahat, pintunya hanya berupa pintu kayu sederhana. Di bawah daya tembak yang begitu dahsyat, ia menjadi berlubang dan bobrok. Melihat 8 pria bersenjata hendak mendekati pintu, suara tembakan yang terus-menerus tiba-tiba berhenti. Kedua pria bersenjata yang memegang senapan mesin ringan keduanya jatuh ke tanah. Semua orang kaget dan melihat dengan penuh perhatian. Saya melihat bekas luka kecil di antara alis kedua pria bersenjata itu. Bunuh dengan satu tembakan. Di bawah hujan peluru yang begitu lebat, dia mampu melakukan serangan balik dan membunuh dengan satu tembakan di antara kedua alisnya. Keterampilan menembak Chen Feng terlalu menakutkan. 6 pria bersenjata yang tersisa ketakutan dan mundur satu demi satu. Sekelompok sampah. Situ Beima mengumpat dengan keras. Sial, di bawah hujan lebat tembakan, Chen Feng mampu membunuh 2 pria bersenjata dalam sekejap dan tanpa suara. Ini sangat tidak terduga. Wajahnya dalam, dan Chen Feng memegang 2 senjata di tangannya. Jika dia begitu akurat, akan sulit untuk masuk dan membunuh Chen Feng. Melihat wajah jelek Situ Beima, Lan Haolong berkata sambil tersenyum, seekor kura-kura di dalam guci, mengapa Presiden Situ masih terlihat sedih? Jika Presiden Situ enggan mati, bagaimana mungkin dia tidak rela berpisah dengan ketiga rumah tersebut? Situ Beima tiba-tiba menyadarinya dan berteriak kepada bawahannya, ayo ambil bensin, saya akan bakar dia sampai mati. Bab 794. Banyak orang yang sibuk, dan setelah beberapa saat, mereka mendapat beberapa barel bensin. Agar sesuai dengan gaya antik halaman, sebagian besar ruangan di koridor terbuat dari struktur kayu. Jika Anda menuangkan bensin ke atasnya dan menyalakannya, pasti akan terbakar. Dalam hal ini, situasi Chen Feng tidak akan baik. Entah melarikan diri lebih awal atau terbakar dan mati tercekik oleh api. Dan begitu mereka melarikan diri lebih awal, akan ada lingkaran pria bersenjata di luar, siap menembak secara acak. Dengan cara ini, ia hampir mati. Chen Feng sedang duduk di sudut ruangan, terengah-engah. Pendarahan dari belakang terus berlanjut dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dan tubuhnya berada dalam kekacauan, merasa bahwa semua organ dalam berada di ambang kehancuran. Kali ini, dia benar-benar meremehkan Situ Beima. Orang ini jahat dan kejam, dan dia juga tegas dalam menangani berbagai hal. Itu benar-benar memberinya krisis. Sepertinya saya benar-benar ceroboh kali ini, tanpa perlindungan fisik, tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu. Saat itu, bau bensin yang menyengat datang. Sial, aku akan menjadi ayam panggang. Mengendus ringan dengan ujung hidungnya, Chen Feng mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Sekarang, tentu saja, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Anda hanya dapat memilih titik yang akan ditonjolkan sebelum dinyalakan. Dalam kondisinya saat ini, jika dia menyerang dengan Xuan Tianpo, dia seharusnya mampu menahan beberapa peluru dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang belum pasti saat ini adalah apakah kondisi fisik saat ini, setelah menggunakan Xuan Tianpo, akan menjadi tidak tertahankan dan organ dalam akan rusak lagi. Pada akhirnya, akan menjadi lelucon jika dia tidak terkena peluru musuh tetapi dirinya sendiri menjadi lemah secara fisik. Selain itu, meskipun mereka keluar dari kelompok pria bersenjata, masih belum diketahui apakah ada master di luar yang akan menyerang dan membunuh mereka. Lagi pula, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Asosiasi Saudara Pao telah mendirikan jubah 5 warna, tetapi saya hanya melihat 2 di antaranya hari ini. Bagaimana dengan 3 lainnya? Terlihat dari kekuatan magis Tuan Qian barusan, orang tersebut hampir berada di puncak kekuatan orang kuat. Terlihat kekuatan kelima lelaki tua ini luar biasa. Akan sedikit berbahaya baginya untuk melawan 1 atau 2 dari mereka sekarang. Chen Feng, sebaiknya kamu keluar sendiri. Selama kamu keluar, kami hanya akan memenjarakanmu dan tidak akan membunuhmu. Jika kamu tidak keluar, kami akan membakarmu. Saat ini, suara Situ Beima terdengar dari luar ruangan. Aku keluar, kamu bajingan tidak akan membunuhku. Hanya hantu yang bisa mempercayainya. Chen Feng mengutuk keras, Situ Beima, kamu brengsek, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Ingin dia keluar dan menyerah. Konyol, ini memperlakukannya seperti anak kecil. Hampir bisa dipastikan begitu dia keluar, dia akan ditembak mati. Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkanku. Mata Situ Beima tajam dan dia menyalakan korek api. Saat dia hendak membuangnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dahsyat. Semua orang terkejut dan berbalik.
Karena suara tembakan tersebut berasal dari luar. Apa yang terjadi? Situ Beima berkata dengan kaget. Pada saat ini, seorang murid berjubah hitam berlari masuk dan berkata kepada Situ Beima dengan terengah-engah, "Presiden, lusinan orang bergegas masuk dari luar, dengan daya tembak yang kuat, dipimpin oleh beberapa wanita, mereka tampaknya adalah orang-orang dari arena pertempuran bawah tanah." Tempat pertempuran bawah tanah. Situ Beima segera bereaksi dan mengutuk, pelacur ini, demi Tuan Zunlong, menyelamatkan nyawanya terakhir kali ini dia berani memprovokasi pada saat kritis ini. Aku tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Lan Haolong di samping berkata, "Presiden Situ, bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Saya pikir wanita Rong Yan itu gila. Dia di sini untuk menyelamatkan Chen Feng. Dia tidak senang dan sudah memberitahu Lan Zunlong tentang hal itu. Keluarga Lan tidak mungkin mengizinkan wanita berstatus rendah menikah ke dalam keluarga. Lan Zunlong seharusnya sudah memahami hal ini sejak lama. Tapi orang bodoh ini mengatakan bahwa bunga yang sudah dibudidayakan bertahun-tahun harus menunggu sampai dipetik. Dia harus berbelas kasihan dan menunggu sampai dia mendapatkan Luo Rongyan sebelum dia diizinkan mengambil kembali arena pertarungan bawah tanah. Kali ini bagus. Terakhir kali, Luo Rongyan punya cara untuk bertahan hidup. Tidak, kali ini kita akan menimbulkan masalah. Jika Chen Feng tidak bisa dibunuh kali ini, segalanya akan menjadi masalah. Chen Feng, pergilah ke neraka. Situ Beima tiba-tiba menjadi cemas dan langsung melemparkan korek api ke tangannya. Nyala api berputar-putar di udara, dan saat jatuh, nyala api menyebar seperti benang dan dengan cepat mengelilingi 3 rumah di ujung koridor. Biarkan orang-orang di luar menjagaku. Jangan biarkan orang-orang dari arena bawah tanah menyerbu masuk. Situ Beima melambaikan tangannya, dan murid berjubah hitam itu menerima perintah itu dan pergi. Dia kemudian berkata kepada orang-orang yang hadir, "Buka matamu untukku. Jika Chen Feng melompat keluar, aku akan menembaknya sampai mati. Karena ruangannya terbuat dari kayu, maka cepat terbakar." Dalam 1 atau 2 menit, api sudah membumbung ke langit. Di dalam api, terdengar suara retakan kayu. Tiba-tiba, ruangan paling kiri runtuh. Bang bang bang. Pada saat ini, 2 orang tiba-tiba menyerbu masuk dari sisi jendela kamar sambil memegang senjata dan menembak. Dari selusin pria bersenjata yang berjongkok di luar, 3 atau 4 orang jatuh ke tanah. Yang lain menundukkan kepala dan mencari perlindungan. Kedua orang ini tidak lain adalah Bai Lang dan Bai Rui. Pada saat yang sama, tembakan juga terjadi di ruangan yang dipenuhi api. Beberapa pria di samping Situ Beima terjatuh ke tanah. Yang lain bereaksi cepat, mencari bunker sambil menembaki rumah pemadam kebakaran yang hampir runtuh. Rumah di tengah roboh karena rangkanya terbakar dan kehilangan penyangga. Dan pada saat roboh, seseorang melompat keluar dari satu sisi. Dia menutup mulut dan hidungnya dengan handuk di satu tangan dan memegang pistol di tangan lainnya. Meski matanya tertutup, dia menarik pelatuknya berkali-kali hanya dengan telinganya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang terluka. Orang gila. Kakak gila. Melihat Chen Feng, Bai Lang dan Bai Rui semuanya berteriak. Rong Yan memimpin orang-orang untuk mengendalikan situasi di luar, dan mereka berdua menyelinap masuk untuk menyelamatkan Chen Feng. Mereka menembak terus-menerus untuk memberikan perlindungan bagi Chen Feng, dan dengan cepat bergabung dengan Chen Feng. Saat ini, mata Chen Feng perlahan terbuka. Mereka bertiga mundur, dan Chen Feng memarahi, "Bai Lang, kamu tidak mendengarkanku kali ini dan memintamu untuk tinggal di rumah. Mengapa kamu datang ke sini? Kembali dan terima hukumannya," kata Bai Lang rapi. Wajah Chen Feng sedikit pucat, dan bunga darah merah di belakang punggungnya juga sangat mempesona. Setiap gerakan dilakukan dengan satu tarikan napas. Situ Beima dan yang lainnya melewati 3 rumah yang runtuh dan langsung menuju Chen Feng. Melihat Chen Feng dan 3 lainnya melarikan diri bersama, dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang, "Kejar dia, jika kamu membiarkan mereka melarikan diri, aku akan membiarkanmu mati." Melihat bosnya marah, orang-orang dalam pertemuan saudara Pao dengan berani bergerak maju satu persatu, dengan suara tembakan di mana-mana. Tapi Chen Feng, Bai Lang, dan Bai Rui bekerja sama secara diam-diam. Semua orang sangat kuat dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka akan pecah. Melihat tembok itu tidak jauh, kamu bisa segera kabur. Tiba-tiba, rambut di sekujur tubuh Chen Feng berdiri dan dia berteriak, "Bai Rui, hati-hati." Tubuhnya, pada saat itu, melampaui batasnya.
Dia melompat dengan keras dan mendorong Bai Rui menjauh dengan satu tangan. Di saat yang sama, peluru penembak jitu menyerempet lengannya. Bab 795. Kakak gila. Bai Rui bangkit dari tanah. Saya melihat tubuh Chen Feng yang patah tiba-tiba melompat tinggi ke udara. Pada titik lompatan tertinggi, matanya seperti elang, tertuju pada penembak jitu di atap gedung berlantai 2 yang berjarak 40 meter. Ledakan. Dia dan penembak jitu menembak hampir pada waktu yang bersamaan. Siapa yang hidup dan siapa yang mati tergantung pada kemampuan menembaknya. Saat Chen Feng menembak, dia melakukan gerakan yang sangat gila. Matanya sedikit terfokus, dan sebilah pedang putih tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Energi gelap mulai menumpuk, dan semua saraf menjadi tegang pada saat itu. Dengan satu ayunan, cahaya putih menyala dan memblokir peluru. Dan pelurunya membentuk busur indah di udara. Tanpa memihak, itu mendarat tepat di kepala penembak jitu. Bunuh dengan satu pukulan. Pemandangan luar biasa ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Pertarungan pistol dan senapan sniper, pistol sebenarnya menang. Setelah Chen Feng mendarat, dia merasakan seluruh tubuhnya roboh. Setiap gerakan sekarang menguji kemauannya. Dia menarik Bai Rui dan bersembunyi di balik pohon, terengah-engah. Bai Lang menembak dan bergabung dengan mereka. Setelah ketiga orang itu bergabung bersama, mereka tidak berani berhenti dan terus bergegas menuju luar. Tetapi hanya karena penundaan itu, Tuan Qian dan Tuan Lin sudah menyusul. Keberuntunganmu sudah berakhir, derita kematian. Tubuh Tuan Qian seperti burung bangau, dan dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa dengan menjentikkan jarinya dengan satu tangan. Dan sosok Tuan Lin bagaikan pesona, menghilang tanpa bekas, dan kekuatan tongkat di tangannya sungguh luar biasa. Kekuatan keduanya sama sekali tidak takut dengan peluru. Dengan gerakan cepat, mereka sudah dekat, masing-masing bertarung dengan Bai Lang dan Bai Rui. Keempat orang itu saling terkait, dan orang-orang dalam pertemuan saudara Pao tidak berani menembak dengan sia-sia. Tetapi pada saat ini, Chen Feng merasakan sakit di organ dalamnya, dan seluruh tubuhnya tertembak di punggung, membuatnya sangat lemah. Agak enggan untuk ikut perang. Dia mendongak dan segera mengerutkan kening. Situ Beima memimpin orang-orang dan datang dengan bala bantuan. Jika kita dikepung lagi, saya khawatir kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Saat dia memikirkannya, Tuan Qian memukul bahu Bai Lang dengan bola baja. Bai Rui, sebaliknya, menerima pukulan tongkat langsung ke dada dan mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan keduanya jauh berbeda dengan Qian Lao dan Lin Lao, dan mereka bukan tandingan sama sekali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Melihat Bai Rui muntah darah, Chen Feng sangat marah. Dia tidak lagi peduli dengan tubuhnya sendiri, dan diam-diam mengumpulkan seluruh kekuatannya. Gerakan ilahi 8 dewa, Kaminakure. Tiba-tiba, momentumnya berubah drastis, dan tubuh lemahnya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Aura pembunuh menyelimuti dunia, mengejutkan orang-orang yang bertempur. Pada saat yang mengejutkan inilah saya melihat tubuh Chen Feng, seperti hantu, lewat di depan Tuan Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya putih menyala. Kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Saya melihat garis merah tiba-tiba muncul di antara pembuluh darah Tuan Lin. Dia tampak garang dan menutupi lehernya dengan tangan kanannya. Namun, darah mengalir keluar dari sela-sela jari dan terus mengalir. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati. Semua orang kaget. Terutama Situ Beima, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meskipun Tuan Lin memiliki kekuatan tempur terlemah di antara jubah 5 warna, dia masih memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Chen Feng tertembak di punggung dan lengannya terluka, dia terengah-engah dan lemah. Mengapa dia tiba-tiba membunuh Tuan Lin dengan satu gerakan? Itu luar biasa. Mati kau. Setelah membunuh Tuan Lin, Chen Feng tiba-tiba menoleh. Mata merah darah, dengan niat membunuh yang tak henti-hentinya, ditujukan pada Tuan Qian. Pada saat itu, Bos Qian menjadi pucat karena terkejut dan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Bertindak berdasarkan naluri, dia dengan cepat menjauh dari Chen Feng. Tampaknya jika dia selangkah lebih lambat, dia mungkin akan berakhir seperti Tuan Lin. Begitu Tuan Qian pergi, Chen Feng yang tadinya tegang akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan suara, pop, dan mengeluarkan seteguk darah. Penglihatan seluruh orang menjadi gelap dan dia pingsan sepenuhnya. Jurus ajaib tadi hampir menghabiskan energinya. Dan tubuhnya yang patah akhirnya tidak tahan lagi. Orang gila. Kakak gila.
Bai Lang dan Bai Rui terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Chen Feng. Bai Lang tidak ragu-ragu menggendong Chen Feng di punggungnya dan berteriak kepada Bai Rui, lindungi. Ya. Bai Rui mengambil pistolnya dan menembak secara acak. Bai Lang mengambil kesempatan itu dan menggendong Chen Feng telentang ke arah dinding tidak jauh dari sana. Situ Beima berteriak, Chen Feng pingsan, serang mereka semua, jika kamu membiarkan mereka melarikan diri, aku tidak bisa mengampuni kamu. Orang-orang dalam pertemuan saudara Pao keluar dari bunker satu demi satu. Tapi Bai Rui tampak gila, menembak seperti orang gila. Sambil menembak, dia berteriak, saudaraku, kita harus membawa kakak gila keluar dari sini. Hati Bai Lang terasa sakit sesaat. Dia melarikan diri ke dinding dan melihat ke belakang. Peluru Bai Rui telah habis. Kemudian tinggalkan bunker dan gunakan tubuhmu sendiri untuk menghentikan musuh. Tapi kemudian, bunga darah pertama meledak di tubuhnya. Lalu, bunga kedua, bunga ketiga, dan bunga keempat. Dia seperti bunga mawar yang diliputi hamparan bunga, dalam sekejap, warna merah cerahnya mekar. Bai Rui, apakah kamu takut mati? Orang gila adalah kepercayaan keluarga Bai. Kami, keluarga Bai, ada hanya untuk hidup demi orang gila. Saudaraku, jika Chen Feng benar-benar dalam bahaya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Tapi ini bukan karena misi keluarga, tapi karena menurut saya Chen Feng layak diselamatkan. Kesadaran Bai Rui berangsur-angsur kabur, dan di kepalanya, yang ada hanyalah percakapan baru-baru ini dengan kakaknya. Saudaraku, aku berhasil. Aku menyelesaikan misiku. Kamu harus tinggal bersama kakak gila. Tubuhnya roboh. Darah merah cerah menginfeksi tubuhnya dan menyebar ke tanah. Pola terakhirnya sungguh indah. Melihat pemandangan ini, tubuh Bai Lang gemetar. Dia menghela nafas putus asa untuk menyembunyikan kesedihannya. Namun air mata di matanya telah mengkhianatinya. Dia tidak bisa menangis. Kita harus mewarisi wasiat adikku dan kabur dari sini bersama Chen Feng. Melihat sekelompok orang hendak mengepung mereka, terdengar suara tembakan. Ah! Dia mencoba yang terbaik, berteriak keras, dan melompat tinggi sambil berlari. Memegang Chen Feng dengan satu tangan, dia meraih bagian atas tembok dengan tangan lainnya. Menggunakan hampir seluruh kekuatannya, dia menendang dan membalikkan badan. Saat dia berbalik, ada beberapa lubang peluru di dinding. Dan dia dan Chen Feng juga jatuh ke tanah dengan keras. Dia berdiri dan melihat ke atas. Di kejauhan, Rong Yan menyerbu bersama lebih dari selusin orang dari arena pertarungan bawah tanah. Saat itu, dia merasa lega. Cepat, cepat, cepat. Bawa orang pergi. Rong Yan melambaikan tangannya, dan 4 anak buahnya melangkah maju untuk mengangkat Chen Feng. Jangan biarkan mereka kabur. Saat ini, beberapa orang dari klub Brother Pao memanjat tembok. Rong Yan mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa tembakan, menjatuhkan ketiga pria dari saudara Pao. Untuk sementara, orang-orang di klub Brother Pao tidak berani memanjat tembok dan memperlihatkan kepala mereka. Terdengar bunyi berderit dan bunyi rem yang keras terdengar. 3 mobil melaju. Orang-orang di arena bawah tanah berlindung saat masuk ke dalam mobil. Rong Yan melepaskan beberapa tembakan berturut-turut dan menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam mobil. Setelah naik bus, ketiga mobil itu berbalik dan melaju dengan kecepatan tinggi. Orang-orang dari pertemuan saudara Pao memanjat tembok lagi dan mulai menembak. Namun mobil itu semakin menjauh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.